Cuaca lagi dingin ekstrim. Cuaca di Arab. Kayak ada aman, Ustaz ya? Udah, berhenti dulu ya. Saya kasih tahu dulu supaya nanti tidak bingung ya. Mudah-mudahan tidak bingung kan? Karena kan baru pertama kali. Ini kan pintunya masjid. Jam ya? Ya, kelihatan jam. Hotelnya di samping kirinya jam. Ya, kalau bingung di dalam. Setelah itu masuk aja gini, ada Abroad Sofa. Masuk Abroad Sofa, naik eskalator 2 kali. Masuk lift. Lantai 18. Nah, sekarang kita akan masuk masjid. Oh, keliru aja gak yo? Demo nih kak? Alhamdulillah makan pagi. Ikan ayam. Naik. Menu nih menu nih. Menu wong Arab. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا Melaksanakan sholat subuh di pelataran masjid. Pelataran. حي على الفلاح في ظل ما يعيشه الناس من الإغراق في الماديات وطغيان المغرية والضجيج الصاخب الذي يطغى على المعنى اللاحق وما Innaka ta'lam. لا نعلم La na'lam. Innaka أنت الله antallahu الأعز al-azzu الأكرم al-akram. Ada video. Terus Ustaz. ربي وفيك Rabbi fil وارحم warham واعفو wa'fu وتكرم wa takarram وتجاوز wa tadawwam عما تعلم amma ta'lam. إنك تعلم Innaka ta'lam ما لا نعلم ma la na'lam. إنك Innaka أنت الله annallahu الأعز الأكرم al-azzu akram. yang minum
Oke. Waalaikumsalam. Hari ini ke Mina Jabal Rahmah. Ini banyak sama Mama Eli, sama Dafa, sama Ustaz Mujib di depan ini banyak ini. Ya. Oke. Pakai kacamata, takut panas. Bukan ini. Nah ini guanya Jabal Sur ini. Gua Sur, Jabal Sur. Ini kalau kita masuk nggak bisa berdiri ini, harus ngungkruk. Nah yang saya ceritakan itu laba-labanya di pintu gua ini. Jadi kita nggak mungkin kan orang itu ada yang masuk ke dalam. Ya. Nah yang ada di atas bukit ini bukit ini kan, yang paling besar batu yang muncul. Di bawahnya ini ada gua ini. Ya Mas Diva, ada gua ini Mas Diva. Jadi kalau masuk, Mas Dafa ya, Mas Dafa ini kalau masuk ke dalam sini nggak bisa jalan kayak masuk rumah gitu. Itu harus pukul gitu, Mas Dafa. Ya, nah ini di pintu ini ada laba-laba. Nah, terus Rasulullah dalam sini ditemenin Abu Bakar. Abu Bakar dalam sini menemani Rasulullah. Itu siapa Abu Bakar? Sahabatnya Rasulullah. Ya, yang menemani kayak Dafa, ada teman siapa? Ada temannya Dafa. Nah, ini berdakwah ini ya. Ini dalamnya. Dalamnya ini bukan ini Gua Hira nanti di sana. Indonesia satu itu. Sudah ya. Jadi perjuangannya Rasulullah dulu sebelum pergi ke Madinah, beliau mampir ke sini dulu. Ya. Paham? Ini Makkah, ini Madinah. Jabal. Ini Gua Sur. Rasul katanya Abu Bakar ini menyampaikan kita nanti dibunuh di Rasulullah gitu kan. Katanya Abu Bakar. Maka Rasulullah menjawabnya di dalam Al-Qur'an itu ada. Illa tansuru faqad nasarahullah. Hanyalah Allah yang menolong kita. Itu katanya Abu Bakar. Jabal Rahmah ini ketemunya Nabi Adam sama Nabi Hawa. Sekarang anaknya Nabi Adam ada di sini masih. Ini anaknya Nabi Adam ini. Ini. Iya, ini. Sama ustadznya ini. Ustadznya. Ini sepil juga ustadznya. Iya, cucunya ini. Iya, Cucunya Nabi Adam. Iya. Ini anaknya King King Salman ini. Ini. Abdul Saman. Alhamdulillah ini bisa makan bakso di Mekah Madinah Al Munawwarah. Ya Pak Mas. Enak Pak. Enak Pak kono wae Pak. Agak dia Pak, gimana? Enak apa itu? Ayo duluan. Adik Dafa gimana? Apa dong? Mak metu gitu. Ayo. Gimana Ustaz? Mantap Ustaz ya. Di Kota Madinah sangat dingin Ustaz ya. dengan makan bakso dengan teh hangat. Makan bakso sama teh hangat. Guys Aduh. tuh guysnya ya. Ternyata saya belum nyicipi juga ini. Tak coba dulu. Masih ya. Tak. TikTokers. Apa? Tak udah dulu. Tak. Nyaman guys. Lumayan. Dah ya. Ding.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Sahurna hadha. Wa ma kunna lahu wa inna rabbina rabbihun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina dan taqwa dan al-amal ma tarda. Allahumma alaina safarana hadha Wadri anna buddha. afi annahu. Allahumma anta sahib Fi safari. fi safari Khalifat. khalifat wal ahli. Allahumma inni a'udzu bika min fatahi safari Al-Batil Manggon Al-Su'il Manqalabi Bil Mali Wal Ahli. Sekarang dagang. Pertama yang akan dikunjungi adalah Ubud. Maksudnya ke Buba dulu, berhubung kalau kita terlalu macetnya luar biasa, takutnya nggak bisa masuk. Jadi berdesak-desakan. Jadi kita lebih awal ke Ubud terlebih dahulu, saya nggak pilih teman. Ketika hendak mau perang Uhud itu adalah sebelum terjadinya perang Uhud adalah perang Badar. Jadi perang Badar itu adalah kalangan orang kafir Quraisy, di antaranya keluarganya yang wafat adalah Hindun, keluarganya Hindun dan orang tuanya Hindun meninggal pada perang Badar. Terus akhirnya beberapa tahun kemudian orang kafir Quraisy menabung untuk menyerang balik yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah anaknya dari Abu Jahal. Jadi Abu Sufyan ini adalah yang memimpin pasukan dari arah bawah, sedangkan Khalid bin Walid adalah sebagian pasukan yang dipimpin Monofar. Jadi waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah sebelum terjadinya perang, beliau itu meminta pendapat para sahabat, bagaimana peperangan di Madinah ini yang lebih enak itu di mana? Apa kita mempertahankan di dalam kota Madinah, apa akan perang di luar Madinah? Akhirnya beberapa sahabat mengatakan ingin mempertahankan saja di kota Madinah, tapi ada sebagian sahabat lebih baik perang di luar Madinah. Nah, kenapa? Karena kota Madinah ini termasuk adalah bentengnya, pusatnya kaum muslimin pada waktu itu, pada masanya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah itu memilih perang di luar kota Madinah. Salah satunya di dua tempat yang akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah Raudhah dan yang kedua inilah Uhud. Jadi semoga ketika kita berziarah Uhud atau Hamzah ke pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita bisa masuk surga juga. Amin. Amin. Itu akan saya jelaskan di bawah apa yang terjadi, karena ini waktunya sangat pendek, dijelaskan di dalam mobil. Nanti lebarnya saya akan jelaskan di Jabal Uhud.
Jabal Uhud inilah ada beberapa syuhada, di antaranya Hamzah sebagai pamannya Rasulullah SAW. Pamannya Rasulullah wafat syahid di Jabal Uhud ini. Ini kita sudah nyampe ke tempat panggilan. Pama Hamzah itu adalah pamannya Rasulullah. Jadi Hamzah itu terbunuh oleh Wahsy. Wahsy itu adalah budak, dan budak itu dibayar oleh Hindun karena ingin membalas dendam kepada Hamzah. Karena yang membunuh keluarga dan orang tuanya Hindun itu adalah Hamzah. Hamzah. Yang membunuh keluarganya Hindun adalah Hamzah. Hindun itu adalah orang kafir Quraisy. Akhirnya setelah terbunuh ditombak, Wahsy itu menembak Hamzah, pamannya Rasulullah. Maka akhirnya ketika setelah tertombak, perutnya itu sama Hindun itu diambil pisau, dirobek, setelah itu diambil jantungnya, terus dimakan, setelah dimakan dikeluarkan lagi, dimuntahkan lagi pamannya Rasulullah. Akhirnya itu masuk syahid di sini. Akhirnya dapat berapa abad kemudian, entah ada 2000 berapa gitu, ini pernah terendam banjir. Makamnya para syuhada ini terangkat, kelihatan. Terus darahnya itu masih basah, dagingnya masih utuh, termasuk Hamzah pamannya Rasulullah ini. Dibayangkan wafatnya udah beberapa abad, tapi anunya jadi memang Allah itu memang sangat dijaga. Akhirnya karena mau terhindar hal-hal yang tidak terjadi lagi, akhirnya ini didirikan. Terus makamnya Hamzah itu taruh di sana. Ini makam semua. Oh, ini makam semua ini? Iya, makam semua ini. Tapi tidak ada nisannya. Terus yang itu namanya Rasulullah. Ini adalah amalannya kok sampai dia pamannya Rasulullah akan memperjuangkan agama Islam dulu. Sama Allah. Sama Allah. Kali lagi kita kirim salam terlebih dahulu. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. ya syuhada Allahumma ajzim anil islami wa ahluhu afdala jazai warfa darajatihi wa akrim maqamahum bifadlika wa akramika ya akramal akramil. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم آمين. وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت آمين. ورحمة عند الموت آمين. وموتا بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن. Masjid Qiblatain. Itu ke Masjid Aqsa, yang kedua. Setelah itu Rasulullah itu menghadap ke Masjidil Aqsa itu beberapa 3 bulan atau 2 hari. Setelah itu beliau ingin lagi menghadap ke Masjidil Haram. Setelah itu beliau sedang melaksanakan sholat zuhur. Setelah melakukan sholat zuhur, akhirnya mendapatkan wahyu, Mawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Coba. Kayak gini lah, ini ada hadis ini. Mana Ustaz?
afdhalus salat di Masjidil Quba, keutamaannya salat di Masjid Quba. Man tahara baitihi, barang siapa yang bersesuci dari rumahnya, summa ata Masjidil Quba, terus dia datang ke Masjid Quba, fasalla fihi, terus dia melaksanakan salat ka'annaka ka'ajri, terus ka'annaka ka'ajri umratin, terus dia melaksanakan salat 2 rakaat, pahalanya itu seperti melaksanakan ibadah. Pahalanya seperti melaksanakan ibadah. Itu hadis ya, hadis sahih. Hadis sahih. Ya. Coba Ini adalah salah satu masjid Quba pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Masjid Quba. Jadi sebelum membangun Masjid Madinah yang di sana itu, Rasulullah itu masih bersinggah di sini ke Masjid Quba. Jadi keutamaannya adalah barang siapa yang berangkat dari rumahnya waktu dia datang ke sini, dia sama halnya melaksanakan ibadah umrah. Jadi sampai yang datang di rumahnya terus datang ke sini itu pahalanya seperti melaksanakan ibadah Umroh. Jadi di sini adalah tempatnya pertama kali yang dibangun masjid. Ya, ini adalah salah satunya. Masjid pertama kali. Yang duduk dari rumah terus langsung sholat di Masjid Quba, insya Allah pahalanya sama dengan melaksanakan umroh. Ini Masjid Quba yang masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. foto. Ini adalah apa Ustaz? Kebun kurma Kebun kurma di mana Ustaz? di Madinah. Di Madinah. Kebun Dan kurma. juga tempatnya sangat estetik, bagus, luar biasa, tidak begitu ramai pada tempat yang lainnya. Sangat jos. Yang penting ada fulus. Nggak ada fulus, mampus. Fulus cepat habis. Kalau di sini fulus cepet habis. Yang nggak aja mau apa? Nggak ada. Ini aja. Nggak ada. Berbuat kezaliman, berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Setelah itu Allah akan membukakan semuanya. Kita akan memulai membahas tentang kisah nenek moyang kita yaitu Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi di mana kisah beliau akan terjadi di luar sana. Menggoda Nabi Adam dan Hawa hingga akhirnya mereka pun memakan buah yang dilarang tadi dan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mereka berdua pun diturunkan ke dalam bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah berjalannya waktu zaman Nabi Nuh alaihissalam mereka semua dalam keadaan keimanan. Sampai generasi demi generasi berubahlah keadaan sampai munculnya kembali kesyirikan. Maka kita akan bertindak pada kisah Nabi para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bumi menelan air-air tadi hingga akhirnya kapal tadi pun mendarat ke daerah bukit bernama Bukit Suci. Nah, kemudian pun Nabi Nuh melanjutkan perjalanan hidupnya di tempat tersebut. Lalu kita akan bahas
Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Maryam agar tetap semangat dalam menjalani hidup, dan jika dia memakan di sana cukup menggoyangkan paru kurma tersebut, maka kurbannya akan langsung jatuh, dan di bawahnya Allah sediakan air yang bisa langsung diminum. Itu yang masuk. Harus satu. Allah, ini tawe pulang. Dadah Ustaz. Bismillah, sampai jumpa di Makasih Ustaz, sehat-sehat terus ya. Di Probolinggo. Probolinggo. Ya. Davia sama Dava. Tapi ya.